Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaif halukum? Alhamdulillah, la'alakum bi khairin. Adatan qabla an nabda darsana fi hadzal masa' sa'adhkuru asma'akum wahidan. Taib, Mas Mujiono, Pak Purgianto, Pak Mulyono, Mas Yohan. Ini enggak hadir terus ini. Mas Bagus. Ini Mas Yohan sama Mas Bagus enggak pernah hadir nggih? Oh guru. Nggih. Mas Yohan nggih guru. Oh. Mas Reza, kembaran nih. Nggih. Pak Kasno, Pak Supriyadi. Oh, masih sholat. Pak Sotik, hadir. Mas Wisnu, Pak Supri belum hadir. Alhamdulillah sudah sehat. Mas Wawan, Mas Diki, Pak Supriyanto, Abu Aufa, Muhammad Ari, Pak Haryadi, Mas Mati izin ada tugas. Pak Iwan dereng saged nggih. Pak Mulyono dereng hadir. Pak Eko, Pak Andi, Pak Wawan, Pak Aris, Mas Dedi izin. Abu Sofi belum datang. Abu Arfa, Pak Fani, Mas Rudi, Mas Reza, Pak Marsudi, Pak Purnomo, Pak Slamet, Masya Allah, Pak Pamuji, Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi, Pak Atim, Mas Yudi, Pak Anam, Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemarin masih tersisa latihan soal yang ada di buku. Di latihan yang keempat terhenti kita pada nomor 12. Betul ya? Nah, di sini kemarin sudah kita jelaskan susunan yang di situ terdapat 3 kata. Seperti halnya latihan nomor soal 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Yang menjadi pembahasan kemarin adalah Masjidu Rasulillahi. Di sini ada 3 kata, Masjidun, Rasulun, Allahu.
Maka langkah yang pertama kemarin kita gabungkan Rasulun dan Allahu. Sebagaimana kaidahnya kata pertama itu harus tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Sehingga kata Rasulun Allahu menjadi Rasulu Allahu. Itu dulu. Kemudian kata yang kedua harus kasrah. Sehingga Rasulullahi. Kita tulis lagi. Masjidun Rasulun Allahu. Baik, ini yang kita gabungkan terlebih dahulu. Kata pertama nggak boleh tanwin. Kemudian kata kedua harus kasrah. Menjadi Rasulullahi. Ini disebut kata kedua. Berarti tinggal masjidun plus Rasulullahi. Masjidun kata pertama. Kita gabungkan masjidun menjadi masjidun. Ingat, kata kedua harus kasroh. Rasulillahi. Jadi deh, Masjidu Rasulillahi. Nah, ini cara membacanya. Mengartikannya masjidnya Rasulullah. Di mana masjidnya Rasulullah? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Huwa di sini kembali ke mana? Masjidnya. Huwa artinya dia. Dia di sini kembali ke masjidnya. Fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah kenapa kok dibaca kasrah? Itu nanti pembahasan di bab selanjutnya. Ini jangan ditanyakan dulu, ya ini. Makanya di sini ada harokatnya, ya kan? Karena pembahasannya masih menyusul. Baik. Sekarang di sini ada yang tanyakan? Oh, injih, monggo. Monggo. Abu Asifah itu sinten nggih? Sinten? Di sini kok izin. Abu Asifah. Itu sinten? Sinten? Ini izin. Izin hari ini belum bisa hadir kelas bahasa Arab karena bapak sakit, masuk rumah sakit. Bapak beliau sakit di rumah sakit. Abu Asifan ku sinten? Pak Supri toh. Abu Zaid kan Pak Supri ini. Niki soalnya namanya Abu Asifah. Sinten Abu Asifah niku? Bang Riki kok mboten nenten. Tapi Mas Bakhtiar ditelusur dalam nomornya sekedap. Terakhir 2550. 2550. Oh, Mas Yohan. Oh, Mas Yohan. Ini sering. Mas Yohan. Kemarin nggih. Terus izin nih. Oh, Mas Yohan toh. Sampun ditulis?
Ampun. Oh, dereng. Sambil nunggu teman yang masih nulis, mungkin siapa yang bisa baca nomor 13? Ngacung. Monggo. Ya. Nggih. Masya Allah. Diterjemahkan anaknya putra apa putri niki? Ya. Nggih. Nggih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Baik. Bintun itu putrinya, putri, anak putri, anak perempuan, bintun. Ya. Bintun itu anak perempuan. Bintu Hamidin anak perempuannya Hamid fil madrasati di sekolahan. Artinya masih mungkin MI atau SMP, SMA. Wa bintu Muhammadin dan anak perempuannya Muhammad di universitas sebagai mahasiswa. Baik. Jadi jangan kita itu kalau membaca bahasa Arab, pengalaman saya ngajar, itu kita masih terbawa perasaan. Karena bahasa Indonesia itu adat kita kan, misalnya ya, Fatimah binti, terbawa kebiasaan binti. Sehingga kalau kita membaca bintu itu seolah-olah kok asing gitu. Nah ini saya ingatkan dalam membaca bahasa Arab tidak boleh pakai perasaan tapi pakai kaidah. Ya. Kok bintu atau kan biasanya binti. Ya, jangan pakai perasaan. Soalnya pengalaman saya ngajar itu murid-murid saya itu masih pakai perasaan. Jadi mau baca bintu itu kayak asing. Sehingga bacanya binti karena sudah terbiasa di masyarakat binti. Ya, ini harus pakai kaidah. Bintu Hamidin. Thayyib. Nomor 14. Monggo. Ayo ini hamzah wasal bacanya. Masya Allah. Terjemahkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Mana mubtada'nya Bapak? Ismun, Masya Allah. Nama khabarnya? Khabarnya. Khabar kok kasroh? Ayo, khabar itu harus domah. Saidun, ahsan. Jadi di sini mubtada'nya ada dua, khabarnya juga ada dua. Ya. Mubtada'nya ismun satu, ismun dua. Khabarnya Sa'idun dan Khalidun. Jadi diingat khabar itu pasti rofa atau domah. Itu nggak mungkin kasroh, itu diingat-ingat. Khabar itu nggak mungkin, terlarang, kasroh itu terlarang. Apalagi fathah. Terlarang banget itu. Ya. Mubtada, khobar itu pasti rofa. Salah satu tandanya rofa dhammah. Itu diingat-ingat. Demikian juga pelaku. Kemarin pelaku bahasa Arabnya apa? Fa'il. Fa'il, kalau fa'il itu mesti ada, kalau ada fa'il itu mesti ada fiilnya. Nggak mungkin ada pelaku tanpa ada kata kerjanya. Ini harus diingat. Kalau ada kata kerja, berarti harus ada pelaku. Kalau ada fiil, berarti harus ada fa'il. Contoh fiil kemarin, diantaranya kharaja, jalasa, dhahaba, dan seterusnya. Nanti kita akan tambah sedikit-sedikit.
Ya, ini. Baik. Nomor 15. Siapa yang bisa baca? Mas Wisnu. Dibaca, Mas. Enggak apa-apa salah. Nek bener berarti orang belajar, enggak murid itu namanya. Murid itu mesti awalnya salah. Ammu. Itu isim huruf apa itu, Mas? Amul atau amut? Amut talibu ghaniyun. Saya nggak sepakat itu. Ayo ingat-ingat. Iya, amut talibi panjang, Mas. Iya, artinya apa? Apa amun? Paman. Talib? Iya, iya diartikan. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu nggak iso-iso nggak. Harus yakin. Sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Talib apa talib? Iya. Amun paman. Berarti amut talibi. Ayo dalam mengartikan tadi apa? Pakai nya. Iya, pamannya murid itu kaya. Nah, ya, jangan ragu-ragu. Selama kita pegang kaidah itu nggak boleh ragu-ragu. Selama ada guru mesti akan dibenarkan. Ya kan? Kecuali kalau nggak ada guru. Jadi selama kita belajar ada guru nggak boleh ragu-ragu. Pasti akan dibenarkan. Salah nggak apa-apa. Memang orang mau benar itu mesti salah dulu kan? Nah, jadi jangan ragu-ragu ya Mas ya. Ammut talibi, dan dalam membaca harus benar panjang pendeknya. Ammut talibi ghaniyun. Mubtada'nya mana Mas? Ammu. Khabarnya ada enggak? Ghaniyun. Ahsan. Kenapa kok ammu dinamakan mubtada Mas? Di awal kalimat. Ya. Kenapa dinamakan mubtada? Karena di awal kalimat. Kenapa ghaniyun dinamakan khobar? Karena sebagai pengkabaran terhadap mubtada. Ya. Karena yang memberi khobar, memberi kabar. Coba kalau Amu Talibi, pamannya murid itu. Jelas enggak maksud dari ucapan itu? Ya. Enggak jelas kan? Baru jelas kalau dikasihkan khobar. Pamannya murid itu nyapo. Goniun, oh sugih. Ya, itu ya. Jadi khobar itu fungsinya memberikan khobar, berita terkait tentang mubtada. Sehingga dengan adanya khobar kita bisa memahami maksud atau makna kalimat tersebut. Oh, pamannya murid itu kaya. Coba kalau nggak ada khobar, kita nggak paham apa yang dimaksud yang berbicara itu. Paham ya? Amun itu paman, paman dari ayah. Amun itu paman dari ayah. Kalau paman dari ibu apa? Khalun.
Dalam mengucapkan jangan salah. Amun, bukan amun. Kalau membacanya amun, artinya apa? Bacanya amun. Artinya apa? Tahun. Tahun. Ini. Ini pun nggak boleh bacanya salah. Khalun bacanya. Apa artinya khalun? Cuka. Cuka. Khali. Maksudnya pamanku dari ibu bacanya khali, cukaku. Ini. Udah beda jauh. Bacanya amun tapi bacanya amun. Artinya tahun. Ami. Tahunku. Bukan pamanku. Ya, kalau pamanku ammi. Ini. Di sini kalau anak-anak itu terbiasa nggak kalau memanggil ummahat itu pakai apa biasanya? Enggak. Anak-anak kecil kalau memanggil ummahat yang lain, kalau di Madiun itu manggilnya amah. Di sini ya? Bukan. Enggak. Kalau anak-anak kecil manggil ummahat itu ummu. Oh, beda ya. Kalau di Madiun ammah itu panggilan yang keliru. Harusnya khalah. Ya, harusnya khalah. Tapi karena sudah kebiasaan ammah kan bibi dari ayah. Sedangkan ummahat itu bagi anak kita itu saudara ibu kan. Jadinya harusnya khalah. Ada murid kita pernah saya sampaikan. Kalian kalau manggil jangan ammah, khalah. Tenang praktek. Khalah. Khalah. Apa khalah itu? Ya karena sudah terbiasa. Sehingga apa? Khalah itu kayak gimana gitu. Padahal yang benar khalah. Itulah kebenaran kalau tidak dibiasakan. Ya, maka pandangan orang itu seolah-olah salah. Yang salah menjadi kebiasaan, maka seperti kebenaran. Itu masalah sepele ini. Jadi amun paman dari ayah, khalun paman dari ibu. Baik. Nomor 16 siapa? Monggo, Pak Eko. Ahsan, tarjim. Iya. Masya Allah. Mughlaqun tertutup. Lawan dari maftuh. Ahsan. Mana mubtada'nya Pak? Babun. Khobarnya mana saja? Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Nomor 17 siapa? Pak Slamet, monggo. 17. Masuk Khalidi. Khalu. Nggih. Heeh. Masya Allah. Khalu hamidin fakirun. Artinya apa Pak Slamet? Khalu ini khalu. Khalu tadi apa? Pak? Nah, Hamid pamannya Ahsan, barakallah. Mantap, mumtaz. Ya. Khalu Hamidin fakirun, pamannya Hamid
fakir. Paman dari mana Pak Selamat Khalun itu? Maksudnya Khalun itu paman dari silsilahnya dari bapak atau dari ibu? Dari ibu. Santai aja, santai. Napa-napa. Khalun paman dari ibu. Kalau amun paman dari ayah. Jadi kalau kita memanggil saudara ayah, ya, kalau ayah kita punya kakak atau punya adik laki-laki, maka manggilnya ammi, pamanku. Ya. Kalau ibu kita punya kakak atau adik, maka manggilnya khali, pamanku. Ya, khali. Ini. Tip nomor 18. Siapa? Monggo. Bentar, Pak. Ahsan. Terjemahkan. Ahsan. Fi syari' di jalan. Syari' itu sama dengan tarik. Tarikun, jalan. Syari'un, jalan. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas di jalan. Mubtada'nya di mana, Pak? Khobarnya? Taib, ahsan. Khobarnya fi syari'i. Khobarnya fi syari'. Karena dia sebagai pemberian khobar. Mobilnya Abbas. Maksudnya gimana mobilnya Abbas? Fi syari', di jalan. Oh, mobilnya Abbas berarti di jalan. Nah, di fi syari' dia sebagai khobar. Khobarnya katanya domah Ustadz. Ya, memang hukum asalnya seperti itu. Tapi ada bentuk-bentuk yang lain tentang masalah khobar. Di antaranya seperti ini. Tersusun dari huruf jer dan isim yang dijerkan. Itu masuk dalam kategori khobar. Ya, ini. Taib. Ini sudah dihapus. Saya hapus nggih. Jadi khobar itu memang bentuk salah satu bentuknya yang seperti kita sampaikan kayak goniun, ya, fakirun, jadidun. Ini bisa berbentuk khobar. Tapi khobar juga bisa berbentuk huruf jer dan isim yang dijerkan. Bisyari'i, ya, fil baiti, Muhammadun fil baiti. Muhammad di dalam rumah. Contoh. Muhammadun fil baiti. Mana mubtada'nya? Muhammadun. Kenapa mubtada? Di awal kalimat. Khobarnya mana? Fil baiti. Ini sebagai khobar. Khobarnya berbentuk apa? Huruf jer dan isim yang dijerkan. Ini. Nah, ini ya, kita sedikit kenalkan. Ini mubtada, ini khobar.
Ada yang tanyakan? Tip. Nomor 19. Siapa? Nggih. Ayo. Ahsan. Terjem. Iya. Ibnu man anta. Nah, ini kalau kita mau bertanya ke anak kecil ya. Kowe anake sapa? Bahasa Indo. Bahasa Jawa kan gitu. Bahasa Arabnya Ibnu man anta. Ibnu man anta. Kalau anak putri pakai apa? Bintu man anti. Kalau anak putri bintu man anti. Kalau putra ibnu man anta. Ana benul mudarisi. Saya putranya guru. Kalau anak putri saya ana bintul mudarisi. Saya putrinya Terakhir, man? Abu Arfa, monggo. Ikra. Thayyib ahsan. Tarjim. Iya ahsan. Dia di bawah mobil. Buahnya kembali ke al-kalbu. Ahsan. Ainal kalbu? Di mana anjing itu? Wa tahta sayyarati, dia di bawah mobil. Ingat tahta, isim setelah tahta harokatnya kasrah. Harokatnya kasrah. Tahta artinya di bawah. Kalau di atas apa kemarin? Tidak menempel, fau. Kalau di atas yang menempel, ala. Kalau di depan, amama. Di belakang, khalfa atau waro'ah. Di samping, janiba. Ya, janiba. Ada yang ditanyakan dari 20 soal ini? Monggo, pun sungkan-sungkan. Nggih, monggo. Hamzatul wasol. Ana benu. Nggih. Ana benul mudarisi. Saya putranya guru. Ana tulisannya memang seperti itu. Ana ada panjangnya, tapi itu tidak dibaca. Ya. Tulisan ana itu pakai alif. Tapi itu enggak dibaca panjang. Ya. Tidak dibaca panjang. Ana benul mudarisi. Ada lagi yang tanyakan? Monggo, pun sungkan-sungkan.
Pak Supriyadi, monggo. Jadi tanglet pas. Sampun paham? Nggih, monggo. Ini sama ini. Yang membedakan cara bacanya. Amun, paman dari ayah. Amun, tahun. Kan panjang. Ini ya. Ini kan panjang. Amun. Ini amun. Jadi kalau membaca, makanya bahasa Arab itu melatih kejelian. Baik itu harokatnya dan panjang pendeknya. Karena kalau salah panjang pendeknya bisa fatal artinya. Amun, paman. Amun, tahun. Beda jauh kan? Khalun, paman dari ibu. Khalun, cuka. Sudah jauh artinya. Ya. Akbaru, maha besar. Akbar, gendang. Ayo, hati-hati kalau adzan. Allahu Akbar. Berarti apa? Menghina kan? Ini, hati-hati. Makanya penting belajar bahasa Arab itu, jamaah. Kalau kita salah, nggak paham maksudnya, ini bisa fatal. Hayyalal falah sama hayyalal falah itu beda. Falah nggak ada tasdid sama falah ada tasdid. Itu sudah beda jauh. Falah kemenangan, falah petani. Hayyalal falah. Para petani, ayo ini. Ini saking semangatnya adzan falah. Sing diseru malah petani. Mari petani, mari petani. Ini pentingnya bahasa Arab seperti itu. Supaya kita paham. Jadi ini karena terkait dengan ibadah loh jamaah. Kita belajar bahasa Arab itu tidak hanya untuk, tapi lebih besar lagi kepentingannya terkait dengan ibadah kita. Supaya kita itu dalam beribadah itu ya betul-betul ya paham maksudnya. Baik. Ada lagi yang tanya kan? Monggo. Nggih. Ya kalau tergantung pertanyaannya. Kalau mintanya dari paman dari ayah ya ampun. Kalau mintanya dari ibu ya khol. Tergantung pertanyaannya. Makanya penggunaan ini kan tergantung situasi. Kalau kita menghadapi orang, oh ini bapaknya kakaknya ayah, berarti menggunakan. Oh ini adiknya ibu, berarti. Jadi kalau di Jawa kan ada Pak D sama Pak Lek ya. Kalau di bahasa Arab nggak ada ya, paman Pak D Pak Lek ya amun. Ya. Maksudnya Pak D itu bapak gede kan gitu. Pak Lek bapak cilik kan gitu. Ini nggak ada. Amun sudah. Ya, ini. Nggak ada amun kabir, nggak ada. Amun sogir nggak ada. Amun sudah. Entah itu kakaknya ayah, adiknya ayah tetap amun. Kakaknya ibu, adiknya ibu ya tetap khalun. Nggak ada. Khalun kabir, khalun sogir nggak ada. Akhun. Nah, kalau kakak besar itu ada akhun kabir. Akhi kabir. Nah, itu ada. Itu siapa? Huwa akhi kabir. Itu kakak saya. Nah, itu ada. Kalau kakak saudara kandung ada. Itu siapa? Akhi sogir. Akhi sogir itu artinya apa? Adikku. Ya. Adik laki-lakiku. Akhi sogir. Kakakku laki-laki, akhi
kabir. Ini. Kalau adikku perempuan apa? Ukhti sagirah. Ukhti kabirah. Itu kakak perempuanku. Seperti itu. Ya, itu ada kalau saudara kandung. Ya, tapi kalau paman nggak ada. Amun kabir, amun sagir nggak ada. Paham nggih? Ada lagi? Nggih. Apa? Bibi. Kalau bibi itu ukhtu ummi. Ya, ukhtu ummi. Nggak ada nama yang lain. Nggak ada nama secara spesifik, ada ukhtu ummi. Ya, saudaranya ibu. Nggak ada. Kalau untuk paman, bule itu nggak ada. Bule, bude nggak ada. Ya ukhtu ummi. Ya. Ammah itu kan ammah, ya. Ammah itu bisa dipakai, ammah itu bibi dari ayah bisa. Jadi ukhtu akhi, ukhtu abi atau ammah itu bisa. Afan, saya agak lupa tadi. Ya. Bisa dikatakan ammah atau ukhtu abi. Ya. Ukhtu ummi atau khalah itu enggak apa-apa. Ya. Tadi agak sempat kelupaan tadi. Ya, jadi kalau bibi bisa ditambahi tak marbutoh, ammah, khalah. Ya, atau kalau pengen agak panjang, ukhtu, abi, ukhtu, ummi. Soalnya kalau dalam ilmu waris itu nggak dipakai istilah ini. Ammah, khalah nggak ada. Ukhtu, ummi, ukhtu, abi. Itu dalam ilmu waris seperti itu. Ya jangan melebar lah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tip. Tamrin yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil ilfaragi fi mayali. Ini. Antum kasih harokat, kawin jumalan mufidatan, susunlah kalimat yang mufidah, berfaedah, dengan mengisi bimil'i, dengan mengisi al-faragi, titik-titik yang kosong, fima yali, berikut ini. Kawin apa tadi? Susunlah. Iya. Kawin. Iya. Jangan disamakan ke bahasa Jawa loh ya. Kawin, susunlah. Mungkin bahasa Jawa, mungkin dari ini. Susunlah kalimat-kalimat mufidatan yang mengandung arti, yang bermakna. Mufidah itu yang bermakna. Bimil'i, dengan mengisi al-faragi, titik-titik yang kosong, fima yali, berikut ini. Kemudian yang keenam, sahih, benarkan. At-tarkibati, susunan. At-taliyata, berikut. Sahih at-tarkibati, susunan at-taliyata, berikut. Nah ini. Latihan kelima dan enam dikerjakan hari ini sambil kita mendengar azan. Betul. Man yu'adzin? Ahad minkum? Man indahu sautun hasanan wa murtafi'un? Di buku paket nggak tahu.
Disuruh mengisi nggih Pak.
titik-titik al-bait mughlaqun. Al-bait artinya rumah, mughlaqun tertutup. Nah, ini kira-kira isi yang titik-titik itu apa? Yang tertutup itu apa? Pintu. Pintu itu bahasa Arabnya babu. Nah, kata pertama syaratnya nggak boleh pakai alif lam dan tidak boleh tanwin. Berarti babul baiti mughlaqu. Seperti itu. Yang 6 itu suruh membenarkan. Itu lihat al-qalamu atau libu. Itu susunan benar apa salah? Salah kan? Nah, antum benarkan susunannya. Sesuai dengan kaidah yang kita sampaikan. Bintu Hamidun. Salah apa benar itu susunannya? Harokatnya. Apa? Ya, dibetulkan. Kan ini semuanya salah. Berarti disuruh betulkan. Bukan suruh membuat kalimat. Suruh membetulkan saja. Yang latihan 6. Siapa yang bisa maju nomor 2? Monggo. Maju. Maju. Ditulis. Abu Arfa nomor 3.
03 murah mudah sekali nih. Ini bukan disuruh ngisi fiil nggih. Nah, faraja itu fiil apa? Bukan. Hah? Nah, ini kan suruh menggabungkan mengisi isim. Yang penggabungan dua kata itu. Nah, titik-titiknya itu suruh seperti contoh nomor 1 sampai 20 tadi yang kita baca. Dibaca Pak? Pak? Ayo harokatnya yang benar, harokatnya dibaca. Rasulullah tadi harokat apa haknya? Nah, hinya harus jelas. Artinya iya utusannya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Oh nggak bisa, oke, monggo. Napa-napa. Ini disuruh ngisi isim nggih, mboten fiil. Disuruh ngisi isim. Isim itu kata, bukan kata kerja. Seperti contoh 1 sampai 20 itu. Siapa yang bisa nomor 2? Monggo Pak Sodik. Di bawahnya sana aja Pak. Nomor 4 siapa? Nggih, monggo Pak Eko. Terus limanya Abu Kas, Abu Aisyah. Baknya enggak kurang titik. Bait, bait. Bait. Ah, dibaca Pak Eko. Masya Allah. Artinya Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Pak Sadik, sudah belum? Sudah. Wah, Masya Allah. Agak besar, Pak. Oke. Kasihan teman-teman. Tetap kecil ya. Al-Quran kurang alif. Nah, benderanya. Seret. Bendera, seret. Iya. Sudah Pak Sadik dibaca? Iya, terjem.
Iya, di mana kuncinya mobil itu. Jadi titik-titik diisi miftah. Tayyib. Dibaca Pak Kasmo. Artinya ahsan. Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Nggih, menapa-napa, Masya Allah. Saya seneng itu. Maju sendiri, Masya Allah. Semangat itu, nggak perlu ditunjuk. Ayo siapa yang lain? Nomor 7 nggih. Nomor 7. Monggo Pak Supri. 08 Pak Aris. Monggo. 08. Nggih, nomor 8. Di tengah mawon ngedese. Monggo. Dibaca Pak Wan. Dibaca harokatnya yang jelas. Khodi. Bukan kodi nggih. Khodi. Khadijah apa Khadijatu? Iya, harus jelas. Ahsan, artinya putrinya Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Monggo Pak Pri dibaca. Masya Allah. Artinya putranya. Iya, Ahsan. Barakallahu fiik. Pak Aris monggo. Masya Allah. Tarjim. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, nomor 9 dan 10. Monggo Pak Masudi. 10. Ayo terakhir siapa ini? Rotok dawa 10 lagi. Pak Atim, monggo. Nah. Dibaca. Ahsan. Tarjim. Aywa ahsan. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Nah, sekarang nomor 1 yang latihan 6. Siapa? Membenarkan. Ahsan. Diterjemahkan. Kharaja. Min atau fi itu? Min. Iya. Diulangi. Ahsan. Terus guru. Iya. Mana fiilnya, Pak? Kharaja. Adakah fa'ilnya? Ahsan. Tandanya apa mudarisnya? Doma ahsan. Adakah huruf jernya? Sebentar, sabar aja. Min. Adakah yang dijerkan?
baiti ahsan. Baik, barakallahu fiik. Ya, latihan ke-6 nomor 1. Monggo, pendek-pendek nih cuma membetulkan aja ini. Monggo, Pak. Nomor 2, monggo. Siapa? Monggo Pak Eko. Yes. Nggak usah takut, pokoknya jangan takut salah. Jangan takut salah. Berani salah. Nanti mesti dibetulkan. Tengriki pun apa? Dibaca Pak Andi. Ahsan, artinya talib. Qalamu talibi. Jadi yang dibetulkan yang kata keberapa Pak Andi itu? Yang dibetulkan di sini yang mana? Al-qalam. Apanya yang dirubah? Yang dirubah apanya? Al-qalam kan di sini menjadi alnya. Alnya dihilangkan. Ahsan. Dibaca Pak Eko. Babus sayyarati artinya? Iya. Mana yang dirubah? Ahsan. Kenapa kok di ti? Kata yang kedua. Nah, nanti istilahnya belakangan tak sampaikan. Selama ini kenapa ti? Ya kata kedua, ya. Nanti namanya tak sampaikan di akhir. Nomor 3, monggo. 3 dan 4, monggo Pak Anam. 4. Ayo. Jangan takut salah pokoknya. Ya. Masya Allah, bintu Hamid. Artinya apa Pak Anam? Artinya. Putri. Mana yang dirubah? Ahsan. Hamidun jadi Hamidun. Dibaca. Artinya. Mana yang dirubah? Alif lam pada kata ar-rasul. Ahsan. Barakallahu fiik. 2. Nomor 5 dan 6. Monggo. Pak Purgianto monggo terakhir. Nggih. Ismul walidi atau waladi? Waladi. Artinya ismu. Iya, namanya anak kecil. Mana yang dirubah? Iya, ahsan. Al-walad menjadi al-walad. Ahsan.
Dalnya mboten tasdid, yang tasdid roknya. Dibaca artinya iya. Mana yang dirubah? Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, mumtaz. Nah, itu ya. Itu yang penting pegangi kaidah. Ya, berjalan sesuai kaidah itu selamat. Ya. Ini. Ada yang tanya kan sampai sini? Dan ingat mufradanya tetap di murojaah nggih. Nah, kaidahnya hafal, mufradate lali kabeh kan ngising kok ya bingung kok apa isine. Ya, mufradat dan kaidah harus dihafalkan. Ya, kosakata yang telah kita terjemahkan mulai dari awal itu harus selalu diingat di murojaah. Ya. Kalau kita kumpulkan mufradatnya ini kurang lebih sudah hampir 100 mufradat. Lebih nggih. Nah, Masya Allah. Sudah menguasai 100 kosakata loh. Luar biasa ini. Ya. Jangan sampai ngelontok, saking ngelontok ya suara kelingan. Ya. Ini. Terus selalu di murojaah ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pak Andi ada tanyakan? Cukup? Wonten? 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nggih? Yang mana? Muhammadun. Ya, karena Muhammadun nama laki-laki. Gitu, harus pakai tanwin. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Ini mubtada, sedangkan ini khobar. Adapun ini sebagai apa Ustaz? Kalau antum pengen tahu, ini adalah jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan, kalimat sisipan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada ya kalimat sisipan ya. Pernah masih ingat tak? Pelajaran SD, SMP, SMA? Terus lupa. Kalimat sisipan ya. Kalau bahasa Arabnya jumlah i'tiradiyah. Ya, kalimat sisipan. Jadi Muhammad sebagai mubtada, Rasulullah sebagai khobar. Ya, karena dia mubtada. Muhammad utusannya Allah. Kalau Muhammad Rasulullah berarti Muhammadnya Rasulullah. Ya. Kalau seandainya Muhammad Rasulullah berarti Muhammadnya Rasulullah kan? Muhammadnya utusan Allah kan? Bukan Muhammad utusannya Allah. Bisa dibedakan artinya. Kalau bacanya Muhammadu Rasulillahi artinya Muhammadnya utusan Allah. Muhammadnya utusan Allah. Dengan Muhammadun Rasulullah. Muhammad utusannya Allah. Sama berbeda. Dalam kita mengartikan Muhammadnya utusan Allah dengan Muhammad utusan Allah. Sama beda? Beda. Itulah kita fungsinya harokat ini harus benar. Kalau nggak benar, mempengaruhi arti. Inilah kejelian bahasa Arab itu seperti ini. Kalau gitu, kenapa kok nggak Rasulillah? Nanti maknanya beda. Ya, Muhammadnya Rasulullah. Ya, apa Muhammadnya Rasulullah? Apa maknanya Muhammadnya Rasulullah? Coba, nggak ada maknanya kan? Kalau Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Mubtada, khobar. Mubtada karena di awal, khobar sebagai berita. Muhammad itu utusannya Allah. Paham nggih? Nah,
Jangan disamakan dengan Masjid Rasulillah. Nah, kalau Masjid Rasulullah kan masjidnya Rasulullah, masjid miliknya Rasul, berarti Muhammad miliknya Rasulullah. Enggak masuk kan? Ya. Paham nggih perbedaannya? Pak Andi paham perbedaannya? Kalau ini baca Muhammadur Rasulillah, Muhammad miliknya utusan Allah kan? Paham nggih sampai sini? Makanya kaidahnya dipegang supaya dalam mengartikan itu benar. Tapi ada yang lagi? Ah, itu jangan ditanyakan dulu. Itu jilid 2. Kok kadon nek kok. Enggak tak jawab, mohon maaf enggak tak jawab. Cukup nggih? Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.